Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayahnya. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Nura Fajriyah selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya sendiri Dini Fitriani dengan NIM 2022060014 dari Fakultas Syariah dan Hukum di Prodi Hukum Keluarga Islam A semester 3 dari Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Jawa Tengah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Qawaid Fiqhiyah yaitu ulangan akhir semester yang diampu oleh Ibu Nura Fajriyah di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Di sini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama yaitu menyebutkan 5 kaidah besar, dan poin yang kedua adalah memilih salah satu kaidah dan menjelaskan dari kaidah tersebut dan pecahan dan contoh dari kaidah tersebut. Yang pertama yaitu 5 kaidah besar. Di sini yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, yang secara umum artinya adalah segala sesuatu tergantung pada niat dan tujuannya. Jadi kaidah ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung pada niat dari seorang yang melakukannya. Contoh, seseorang yang melakukan penyembelihan kambing ataupun sapi. Kambing tersebut bisa jadi itu akikah ataupun kurban, tergantung niatnya, tergantung orang yang menyembelihnya dalam niat apa. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Dari sini kaidah ini menjelaskan bahwasanya dari suatu kesusahan itu Allah memberikan rukhsah atau memberikan kemudahan dari kesusahan tersebut. Contohnya adalah ketika orang yang puasa, kemudian orang tersebut lupa akan puasanya tersebut. Jadi dia itu makan, kemudian lupa bahwa dia itu sedang puasa. Itu kan tidak disengaja. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan bahwasanya puasanya itu boleh dilanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakin, yang artinya keyakinan itu tidak dapat dikatakan dengan keraguan. Jadi ketika seseorang yang sedang ragu itu dia harus meyakinkan bahwa dirinya itu adalah keyakinan dan tidak boleh dengan keraguan. Contohnya seperti orang yang melakukan tawaf. Orang yang melakukan tawaf itu dia lupa akan dia sudah berapa kali atau sudah atau belum gitu kan, masih ragu. Nah, itu dia harus meneguhkan hatinya dan meyakini, dan hukum asal dari tawaf itu tersebut adalah tidak batal. Kemudian yang keempat adalah ad-dararu yuzal, yang artinya segala sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Jadi sesuatu yang kemudaratan atau berbahaya itu harus dihilangkan. Contoh seperti seseorang yang berada dalam bahaya. Seorang tersebut berada dalam hutan yang dimana dalam hutan tersebut ia tidak menemukan makanan selain makanan yang haram tersebut, maka ia boleh memakan makan haram tersebut karena mengingat bahwa mudarat yang akan lebih besar dari itu, karena dia akan mati ketika tidak memakan makanan yang haram tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu al-adatul muhakkamah. Jadi adat itu bisa dijadikan sebuah hukum. Jadi urf atau umum dari suatu kebiasaan masyarakat itu bisa dijadikan bisa dijadikan hukum. Kemudian poin yang kedua yaitu saya memilih kaidah, yaitu kaidah pokoknya gini, maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan, yang artinya amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaan. Jadi kaidah ini menjelaskan bahwasanya ketika suatu amalan atau ibadah yang di dalamnya mengandung pengorbanan yang lebih banyak, itu lebih diutamakan
Ya itu contoh seperti sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan boleh dikerjakan ketika duduk, akan tapi lebih utama ketika berdiri, dan berdiri itu kan memerlukan sebuah pengorbanan, dan itu lebih banyak keutamaannya, karena mengingat bahwasannya pengorbanan itu pun akan mendatangkan pahala yang lebih besar kembali. Kemudian dari kaidah pokok ini, maka aksaru fi'lan kan aksaru fadlan, ada kaidah jauziyah atau kaidah pecahan dari makan aksaru fi'lan, yaitu al amalu kullama kathura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik, yang artinya amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdol daripada amalan yang tidak seperti itu. Kaidah ini juga sama seperti tadi, akan tetapi ini lebih merujuk pada bilangan dari amalan tersebut. Jadi contoh sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan boleh dikerjakan 8 atau 20, yang mana 8 ini adalah yang dari Rasulullah sendiri, yaitu boleh mengerjakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Akan tetapi pada masa pada sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, pada saat itu Umar bin Khattab berijtihad bahwasannya rakaat dalam sholat tarawih itu ditambah, yaitu menjadi 20 rakaat. Nah, dari 20 rakaat tadi itu lebih utama daripada 8 rakaat yang pertama. Jadi mengingat bahwasanya 20 rakaat itu lebih banyak dan lebih sulit, dan estimasi pengorbanannya pun lebih banyak dibandingkan dari 8 rakaat tersebut, maka itu lebih utama dan lebih afdol. Nah, dari kedua kaidah ini ada sebuah dasar atau dalilnya, yaitu walakinnaha ala qadri nasabiki, yang artinya akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Hadis riwayat Muslim nomor 1211. Baik, ini adalah akhir dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.